Shalom Sobat WB yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan Harian Wanita Bijak edisi hari Minggu 18 Mei 2025 dengan tema Jangan Cari Aman. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius 27 ayat 11 sampai ayat 26. Matius 27 ayat 11 sampai ayat 26. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kasih dan setiamu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu, tuntun setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat 26 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Ketika Yesus berdiri di hadapan gubernur, gubernur itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketika tuduhan terhadap dia diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun, ia tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang tahanan pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada seorang tahanan yang terkenal bernama Yesus Barabas. Ketika mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Namun, imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Namun, kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Mereka malahan semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahkan sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB yang terkasih, kita sudah membaca ayat firman Tuhan hari ini. Mari kita renungkan ayat 11 sampai ayat 14, bagaimana respons Yesus terhadap tuduhan para imam dan tua-tua. Ayat 15 sampai ayat 26, menurutmu mengapa Pilatus cuci tangan meskipun tahu Yesus tidak bersalah? Sobat WB,
Pilatus mencerminkan tipe orang dan sekaligus pemimpin yang cari aman. Pilatus memilih cuci tangan dan mengorbankan Yesus. Pilatus bukanlah orang bodoh. Ia orang cerdas dan sangat tahu bahwa masalah antara para pemimpin agama Yahudi dengan Yesus disebabkan oleh rasa dengki. Pilatus memilih tidak turut campur tangan dan menghindari konflik dalam pertikaian internal bangsa Yahudi. Bahkan, demi menarik simpati hati rakyat Yahudi, Pilatus menawarkan pembebasan antara Barabas dan Yesus. Tindakan Pilatus ini menunjukkan dirinya dengan sengaja melepaskan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sobat WB yang terkasih, menjadi perenungan setiap kita bagaimana sikap Sobat WB ketika diperhadapkan pilihan untuk melakukan yang benar atau memilih sikap mencari aman. Marilah Sobat WB belajar dari teladan Tuhan Yesus yang tetap pada pendirian karena ketaatannya meskipun berada di tengah tekanan. Yesus berani membayar harga dengan rela berkorban demi menyelamatkan seluruh dunia. Tuhan menghendaki setiap orang percaya tetap melakukan kebenaran meskipun di tengah pergumulan. Sikap rela berkorban dan bukan rela mengorbankan orang lain demi kepentingan sendiri. Beranilah bersikap stand alone, mengatakan tidak dan bertindak tidak untuk ketidakbenaran. Hidup dalam standar Allah berapapun harganya. Sobat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan dalam kelompok pemuritan kita berkat apa yang Sobat WB terima dan komitmen kita, mari satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan juga yang menolong setiap kami untuk senantiasa berani berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Katakan tidak kepada setiap ketidakbenaran.